Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas ceria, Ibu akan melakukan presensi. Bagi yang namanya Ibu panggil, silakan mengangkat tangan dan bilang hadir ya. Abdullah Aziz, hadir, oke. Cynthia, Sri Suryani Mima, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Tetap pertahankan kehadiran yang sempurna seperti ini. Selalu semangat untuk berangkat sekolah dan belajar dengan tertib. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh hari ini. Silahkan Mbak Cindy, silahkan maju ke depan. Untuk anak-anak lainnya silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Cindy sudah mau maju ke depan. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas ceria hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah. Semangat semua hari ini. Mbak Andin, bagaimana semangat hari ini? Semangat. Mbak Arum, semangat. Ada yang sedih hari ini? Tidak ada ya, semangat semua ya mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, Ibu harapkan anak-anak kelas ceria selalu semangat dan selalu mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan tertib. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang di awal semester sudah kita sepakati bersama-sama. Ada yang masih ingat kesepakatannya apa? Ya benar, yang pertama harus membawa alat tulis. Semuanya diangkat alat tulisnya. Sudah? Oke. Kemudian selanjutnya berseragam rapi. Dicek seragamnya rapi, memakai dasi semuanya. Karena hari ini hari Senin ya, berarti harus memakai dasi. Kemudian yang terakhir, belajar dengan tertib. Nah, untuk belajar dengan tertib, anak-anak harus fokus. Dan yang paling penting juga, kondisi kelas harus bersih. Ayo dilihat yang di bawahnya masih ada sampah, silakan dibuang ke depan. Ibu kasih waktu, ayo cepetan. Diambil sampah-sampahnya yang ada di kolong meja, yang ada di bawah kursi. Oke, sudah tertib, sudah bersih semuanya? Baik. Nah, karena kita sudah mensepakati adanya peraturan kelas, akan ada reward dan juga punishment. Rewardnya bagi anak-anak ibu kelas ceria yang aktif dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik akan mendapatkan lencana bintang, yakni skor tambahan untuk anak-anak semua. Nah, sedangkan yang melanggar kesepakatan pembelajaran yang ada dan juga tidak tertib selama pembelajaran akan mendapatkan punishment. Apa itu punishment? Ya benar, hukuman. Hukumannya mengerjakan LKS dari halaman 11 sampai 15. Dapat dipahami semua? Anak-anak ibu kelas ceria, masih ingat tidak pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, benar sekali. Kita belajar tentang ASEAN. ASEAN, ada yang masih ingat nggak ASEAN itu apa? Iya benar, kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Nah, menurut anak-anak ibu, bekerja sama itu penting tidak sih? Penting ya berarti. Nah, bayangkan kamu dan teman-temanmu harus bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek penting di sekolah. Dan biasanya anak-anak kan ibu kasih PR. PR-nya dikerjakan di rumah ya, bersama-sama PR-nya. Atau saat di kelas mengerjakan kerja kelompok. Nah, apa yang akan terjadi jika ada teman yang tidak mau ikut bekerja sama? Apa yang akan terjadi?
Oh iya benar sekali. Pekerjaannya tidak selesai, betul Mbak Arum. Kemudian apa lagi? Iya, tidak terselesaikan dengan baik. Mengapa kerjasama itu penting? Agar proyek kalian berhasil dan semua orang merasa senang. Apakah begitu? Jika kemarin kita belajar tentang ASEAN yang lingkupnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, maka hari ini kita akan belajar tentang PBB, organisasi dengan lingkup global. Kira-kira kalau kita bicara global ini berarti bagaimana? Benar, seluruh dunia, negara-negara yang ada di seluruh dunia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan pengertian dan sejarah singkat dari PBB secara lisan di kelas dengan akurat. Saat nanti ada tanya jawab, silakan anak-anak menjelaskan dengan baik apa itu PBB. Kemudian selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu akan melakukan kegiatan penyampaian materi menggunakan media flipbook dan juga video lagu sejarah. Dan yang terakhir, Ibu akan melakukan permainan kuis digital dan turnamen antar kelompok. Jadi anak-anak nanti harus aktif bermain karena nanti akan ada penghargaan hadiah di akhir permainan. Dapat dimengerti? Manfaatnya pembelajaran hari ini untuk anak-anak agar anak-anak tahu bahwa bekerja sama itu lingkupnya bisa besar sampai ke global juga. Anak-anakku kelas ceria, setelah ini Ibu akan memaparkan materi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan media flipbook. Harap didengarkan dengan baik ya. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ayo dibaca bersama-sama. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB itu apa sih Ibu? Pengertian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah organisasi internasional. Kalau kita ngomong PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ayo kita baca bersama-sama. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB itu apa sih Ibu? Pengertian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1945. Organisasi internasional. Kalau kita mendengar kata internasional, berarti lingkupnya kecil di dalam negeri atau luas. Benar sekali, luas. Lingkupnya itu global, luar negeri, seluruh dunia. Tujuan didirikannya PBB bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta mendorong kerjasama antar negara. PBB dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya perang kembali. Selanjutnya, sejarah PBB. PBB resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal berapa anak-anak PBB didirikan? 24 Oktober 1945. Ketika piagam PBB ditandatangani oleh berapa? 51 negara pendiri. Indonesia menjadi anggota sejak tahun 1950 dan aktif berperan dalam berbagai isu internasional. Selanjutnya, tujuan utama didirikannya PBB. Yang pertama, untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang sebelah depan kanan apakah terlihat? Flipbook yang Ibu tampilkan terlihat. Yang sebelah sini terlihat. Yang di belakang, halo Mas Ahmad, terlihat flipbook yang Ibu tampilkan. Baik, Ibu lanjutkan ya. Tujuan kedua, yakni mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Yang ketiga, mendorong kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga kemanusiaan. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan antar negara secara damai. Selanjutnya ada struktur dari PBB. Yang pertama ada Majelis Umum, General Assembly. Yang selanjutnya ada Dewan Keamanan, Security Council. Yang selanjutnya yang ketiga ada Sekretariat. Yang keempat ada Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Dan yang kelima ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Elemen selanjutnya ada Dewan Keamanan dan anggota tetap. Dewan Keamanan bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan anggota tetap
kelompoknya adalah Rusia, Amerika Serikat, Cina, Prancis, dan Inggris yang memiliki hak veto. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan Mbak Ane. Kenapa Ibu Indonesia bukan menjadi anggota tetapnya? Karena Indonesia, seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena anggota tetapnya ada Rusia, Amerika Serikat, Cina, Prancis, dan Inggris yang memiliki hak veto. Ibu jelaskan di halaman selanjutnya ya, kenapa Indonesia tidak memiliki hak veto. Peran Indonesia dalam PBB. Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB dan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Nah, ini alasannya mengapa Indonesia tidak memiliki hak veto. Indonesia mempromosikan kerjasama antar negara, berkembang, dan juga ikut menjaga perdamaian dunia. Halaman selanjutnya, cara PBB menyelesaikan konflik. PBB menyelesaikan konflik antar negara melalui diplomasi, perundingan damai, dan juga misi perdamaian. PBB juga menyediakan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam dan juga konflik bersenjata. Kegiatan kemanusiaan yang ada dalam PBB yang pertama, PBB membantu negara yang mengalami bencana alam, kelaparan, dan juga konflik melalui badan seperti UNICEF dan Palang Merah Internasional. PBB juga memajukan hak asasi manusia dan juga pendidikan. Selanjutnya ada dampak dan tantangan. Keputusan PBB harus dihormati oleh negara-negara anggota. Pelanggarannya berujung pada sanksi atau dikeluarkan dari organisasi. PBB juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan perdamaian dunia di masa depan. Yang terakhir adalah masa depan kerjasama internasional. PBB terus mengembangkan kerjasama antar bangsa untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan juga konflik bersenjata dengan melibatkan semua negara anggota. Jadi PBB ini tidak hanya menjalankan misi untuk organisasi politik saja, tapi organisasi PBB ini juga berdampak pada masalah-masalah global seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada perubahan iklim, kemudian kemiskinan, konflik bersenjata, konflik antar negara. PBB ikut serta di dalamnya. Dapat dipahami? Agar anak-anak Ibu kelas ceria lebih paham terkait materi PBB, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, lagu sejarah PBB. Silakan berdiri semuanya, bernyanyi dengan semangat ya. PBB adalah organisasi didirikan pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 1945 dengan tujuan untuk mendorong sebuah kerjasama internasional. Ayo semuanya, semangat! Yang belum berdiri, ayo diajak berdiri. Yang sampingnya, diajak menyanyi semuanya. 1, 2, 3. PBB dibentuk di San Francisco. Struktur utama terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan yang terakhir itu Mahkamah Internasional. Yeay. Terima kasih, silakan duduk kembali. Setelah ini, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Sebelum itu, silakan berkumpul sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, yang kelompok 3 di sebelah kanan, dan yang kelompok 4 di sebelah kiri belakang ya. Dapat dipahami? Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya dengan tertib ya. Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar LKPD-nya? Silakan diangkat. Oke, semua sudah dapat ya. Ibu akan membacakan bagaimana cara pengisian LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama, di halaman pertama, silakan untuk kolom nama ditulis nama anggota-anggota kelompoknya. Sudah? Kemudian selanjutnya ada penulisan nama kelas. Silakan ditulis di bawah. Di halaman selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan dari kegiatan pengisian LKPD. Yang pertama, memahami sejarah, tujuan, badan-badan utama, dan contoh kerjasama internasional PBB. Selanjutnya, melatih kerjasama tim dan kemampuan berpikir cepat melalui kuis interaktif dan permainan puzzle. Jadi, dikerjakannya harus secara bersama-sama. Nah, di halaman ketiga, ada petunjuk umum untuk kuis virtual. Yang pertama, kuis akan ditampilkan melalui proyektor atau layar kelas menggunakan aplikasi virtual. Setiap kelompok akan bergantian menjawab pertanyaan yang muncul. Yang ketiga,
waktu menjawab terbatas, jadi berpikirlah cepat dan juga bekerja sama dengan anggota kelompok. Yang keempat, skor akan dicatat secara real time oleh guru. Dan yang terakhir, jawaban benar akan mendapatkan poin. Sedangkan kalau jawabannya salah, tidak akan mengurangi poin. Jadi poinnya tetap ya. Nah, untuk permainan pertama, quiz word ball, dapat dipahami petunjuknya? Oke, Ibu mulai ya. Interaktif word ball ini silakan cepat-cepatan maju ya. Nanti yang paling depan Ibu akan suruh membuka pertanyaannya. Ibu contohkan sekali ya. Start. Misalnya nomor 6, diklik. Silakan disentuh nomor 6. Nah, setelah muncul soal, silakan dijawab salah satu jawabannya. Misalnya jawabannya A, apakah benar? Jawabannya salah. Seperti itu bisa dipahami? Oke, silakan. Dalam hitungan ketiga silakan maju. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, silakan dari kelompok 1. Mau dipilih nomor berapa? Nomor 3 ya. Jeng. Pertanyaannya, salah satu tugas PBB dalam bidang kemanusiaan adalah, pilih jawaban nomor berapa? Pilih jawaban huruf apa? Oke, huruf yang B. Kita lihat bersama-sama jawabannya benar atau salah. 1, 2, 3. Jawabannya benar. 1 poin untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 4. Pertanyaannya, badan utama PBB yang bertugas menjaga perdamaian dunia adalah, mau dijawab apa? Jawabannya D. Mau dijawab D? Oke, 1, 2, 3. Benar atau salah ya? Jawabannya benar. 1 poin untuk kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 1, mau pilih nomor berapa? Nomor 8. Oke, Ibu buka ya. Pertanyaannya, negara Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun berapa? Dijawabnya 1950. Oke, kita klik ya jawabannya. 1950, benar atau salah? Kapan PBB resmi didirikan? Jawabannya benar, 1945. 1 poin untuk kelompok 3. Pertanyaan selanjutnya, soal nomor 1. Apa fungsi dari kesekretariat PBB? Ya, sayang sekali kelompok 3 gagal mendapatkan poin. Selanjutnya kelompok 4. Pertanyaannya, salah satu tugas PBB dalam bidang kemanusiaan adalah, jawabannya B. Kira-kira benar atau salah ya jawabannya? B, benar. Oke, permainan sudah selesai. Kita hitung bersama-sama ya untuk poinnya. Kelompok 1 menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Oke, kemudian kelompok 2 mendapatkan 1 pertanyaan yang benar. Kelompok 3 mendapatkan 2 jawaban yang benar. Dan yang terakhir kelompok 4 mendapatkan 5 pertanyaan yang benar. Selamat untuk kelompok 4. Nanti hadiahnya akan ada di sesi penghargaan ya, di akhir LKPD, pengerjaan LKPD. Halaman selanjutnya di LKPD bisa dibuka, petunjuk umum puzzle 3D. Setelah kuis, setiap kelompok akan mendapatkan gambar puzzle fisik yang berisi gambar peristiwa penting PBB. Yang kedua, susun puzzle digital melalui QR puzzle yang terlampir pada lembar. Yang ketiga, setelah selesai menyusun puzzle, scan QR informasi peristiwa pada lembar LKPD untuk mendapatkan informasi dari peristiwa tersebut. Dan langkah terakhir, diskusikan makna peristiwa yang muncul bersama anggota kelompok. Dapat dipahami? Nah, dibaliknya untuk lembar puzzle-nya. Ini contoh lembar untuk kelompok 1. Tadi ada 4 kelompok, berarti ada 4 lembar puzzle yang berbeda. Di sini akan ada gambar untuk puzzle-nya, dan yang di sebelah kanan ada QR untuk puzzle yang akan disusun, dan yang kiri ada QR informasi peristiwanya. Setelah ini, Ibu akan membagikan gadget kalian. Harap digunakan dengan bijak ya. Perwakilan 1 kelompok 1 silakan maju ke depan. Nanti setelah kalian pindah QR puzzle sebelah sini, tampilan puzzle-nya akan seperti ini ya.
Silahkan disusun. Ini di sebelah mana ya kira-kira? Ini di sebelah mana ya? Sampai tersusun dengan lengkap. Dapat dimengerti? Untuk pengerjaan puzzle ini butuh waktu berapa menit? 10 menit cukup? Oh, kelebihan berapa menit? 5 menit. Oke, silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah selesai menyusun puzzle-nya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah semuanya ya. Mari kita lihat salah satu contoh video yang bisa kalian pindai. Contohnya untuk kelompok 1. Setelah kalian pindai, yang muncul adalah video langkah rekaman pidato Sultan Syahrir pada sidang Dewan Keamanan PBB Agustus 1947. Kita saksikan bersama ya cuplikan singkatnya. Ya, Anda ada yang mau ditanyakan? Oke, kenapa videonya hitam putih, Ibu? Karena ini pengambilan gambarnya itu dulu, itu belum ada warna ya anak-anak, jadi masih berwarna hitam putih. Nah, ini pidato beliau sebagai perwakilan Indonesia pada rapat PBB. Bagaimana kelompok 1? Adakah kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak, baik. Silakan bertanya ke ibu kalau misalnya ada kesulitan ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Anak-anakku kelas ceria sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3, hai, sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Good job, berarti sudah selesai semuanya ya. Silakan secara bergantian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempresentasikan LKPD-nya di depan kelas. Boleh perwakilan, boleh semuanya, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Keren ya, beri good job dulu ya. Tepuk good job, G-O-O-D-G-O-B, good job, good job, good job, good job. Dari pemaparan presentasi dari kelompok 1, apakah ada yang berbeda jawabannya? Apakah ada tanggapan dari peristiwa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1? Oke, berarti sudah paham semua ya peristiwanya. Oke, kelompok 1 silahkan duduk kembali. Lanjut kelompok selanjutnya. Semua kelompok sudah melaksanakan presentasi. Silakan dikumpulkan LKPD-nya kembali dan juga gadgetnya ya. Setelah kita mempelajari materi PBB hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Siapa angkat tangan? Aduh, banyak sekali ya. Ibu hitung lagi ya dari 1, 2, 3. Cepet-cepetan angkat tangan, nanti Ibu pilih. 1, 2, 3. Oke, silakan Mbak Cahya. Nah, beri tepuk tangan untuk Mbak Cahya. Benar sekali, terima kasih Mbak Cahya. Kesimpulan yang diberikan Mbak Cahya tadi sudah benar. Ada yang mau menambahi dari sebelah kiri? Mungkin silakan Mbak Dilka. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dilka. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang anggotanya adalah negara-negara dari seluruh dunia. Tidak hanya dari Asia saja atau mungkin Eropa, tidak, tapi seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1945. Laksanakan kuis interaktif menggunakan boardwalk. Silakan untuk kelompok 4 sebagai kelompok yang poinnya paling banyak bisa maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan berupa lencana bintang. Lencana bintang ini adalah skor tambahan dari Ibu untuk kelompok 4. Dan untuk kelompok lain jangan berkecil hati. Di pembelajaran selanjutnya silakan lebih aktif lagi, lebih berkompetitif lagi untuk menjadi yang terbaik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. It's gadget time. Setelah ini Ibu akan membagikan handphone kalian ya. Silakan secara tertib yang namanya Ibu panggil mengambil handphone ke depan kelas. Semuanya sudah mendapatkan handphonenya masing-masing. Silakan pindai QR yang ada di PPT ini ya. Oke, semua sudah masuk ke halaman. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, apa tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Silakan dijawab. 9 orang menjawab benar, menciptakan perdamaian
dan juga keamanan dunia. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang dapat menjadi anggota PBB? A, B, C, D, atau E ya? Silakan dijawab. Jawabannya adalah negara yang disetujui oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Selanjutnya, di mana kantor pusat PBB berada? A, Paris, B, di Swiss, New York, London, atau Tokyo ya? Silakan dijawab. Jawabannya adalah C, New York, Amerika Serikat. Soal selanjutnya, mengapa penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam PBB? Silakan dijawab. Jawabannya adalah untuk menghindari peperangan dan menjaga keamanan dunia. Pertanyaan kelima, bagaimana cara PBB menyelesaikan konflik antar negara? Jawabannya adalah B, melalui diplomasi dan juga perundingan damai. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan esai. Mengapa anggota Dewan Keamanan PBB yang tetap memiliki hak veto? Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan esai. Mengapa anggota Dewan Keamanan PBB yang tetap memiliki hak veto? Jelaskan pengaruhnya terhadap keputusan PBB. Silakan dijawab. Semua sudah mengerjakan kuis evaluasi. Silakan untuk gadgetnya bisa dikumpulkan ke depan. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan soal evaluasi yang Ibu buat. Setelah ini, bagi anak-anak yang nilainya di atas 75, silakan mengerjakan pengayaan yang Ibu bagikan di grup kelas. Dan sedangkan untuk anak-anak yang nilainya masih di bawah 75, Ibu akan memberikan remedi yang akan Ibu bagikan di grup kelas juga. Dapat dipahami anak-anak? Baik. Setelah ini Ibu akan membagikan lembar refleksi. Silakan diisi ya. Semuanya sudah mendapatkan lembar refleksi, silakan diisi. Di sebelah sini ada nama, silakan ditulis namanya, gurunya, kelas, dan juga tanggal. Yang pertama, lingkari salah satu emoji yang paling menggambarkan perasaanmu hari ini. Silakan dipilih, dilingkari ya. Yang mana? Yang sebelah sini senang, yang sebelah sini biasa saja, yang ketiga ini masih bertanya-tanya, bagaimana masih bingung perasaannya. Dan yang terakhir sedih pembelajaran hari ini. Setelah itu jelaskan juga hal apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Kemudian hal apa yang masih membingungkan. Dan yang terakhir bagaimana ibu guru hari ini. Bisa dipahami? Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Bagaimana? Cukup? Oke, silakan dikerjakan ya. Sudah selesai mengerjakan refleksinya? Silakan dikumpulkan. Ibu ambil ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Yeay. Untuk tindak lanjutnya, silakan anak-anak di rumah nanti buka LKS halaman 43. Dibaca untuk materi selanjutnya untuk pertemuan besok. Dapat dipahami? Jangan lupa setelah ini bagi yang piket, silakan dibersihkan kelasnya. Siapa yang waktunya piket? Mbak Fariha dan Mbak Zizi. Oke, jangan lupa dibersihkan ya kelasnya. Bagi anak-anak yang dijemput orang tuanya, harap ditunggu sampai orang tuanya datang. Jangan pulang terlebih dahulu. Hati-hati di jalan semuanya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Deva. Silakan Mbak Deva. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Deva. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan, yang piket jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.